Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daswan. Pada video kali ini, saya akan mengkonfigurasi dua buah router. Router 1 saya menggunakan RB750, router 2 saya menggunakan RB941. Untuk router 1 saya konfigurasi sebagai gateway, DHCP server, dan routing BGP. Jadi routing BGP supaya klien yang ada di router 1 ini bisa komunikasi pada klien router 2. Untuk router 2 dikonfigurasinya sebagai gateway, sebagai DHCP server, sebagai hotspot, dan routing BGP. Baik, saya akan instalasi kabelnya sesuai skema seperti ini. Untuk sementara saya akan mengalihkan atau saya merubah fungsinya untuk memudahkan dalam konfigurasi dua buah router. Jadi kabel yang arahnya ke switch ini saya pindahkan di port 5, dan untuk di router 2 port 2-nya saya pindahkan ke port 4. Nah, seperti ini, dan kurang lebih seperti ini. Jadi nanti saya PC atau laptop saya itu ada di PC 1 seperti ini posisinya, supaya saya bisa konfigurasi router 1 dan router 2 sekaligus. Baik. Langsung membuka Winbox. Ini ada dua buah router yang sudah bisa dikonfigurasi atau dikenali oleh PC ini. Saya masuk di RB750, posisinya ada di sini, router 1. Connect. Nah, di sini sebagai router 1, saya langsung memberikan identitasnya, sistem identity Daswan R1. Apply, oke. Sekarang mikrotiknya sudah berganti menjadi Daswan R1. Selanjutnya saya merubah ini menjadi read. Nanti kita buat user baru dulu. Ini menjadi full. Ini untuk keamanan. Di OK. Yang adminnya jadi read. Di OK. Oke, ini untuk router 1 selesai. Konfigurasi dasarnya. Selanjutnya saya masuk ke router 2 di RB941. Sama yang dilakukan konfigurasi dasarnya, sistem identity Daswan R2, menandakan ini router yang kedua. Apply, OK. Sistem user saya tambahkan ini full. Apply, OK. Ini menjadi read. Nah, nanti kalau kita masuk sebagai admin terus passwordnya kosong, maka kita tidak bisa mengkonfigurasi karena hanya sebagai read saja grupnya. Oke, kalau sudah saya akan keluar, ini juga keluar. Masuk lagi menggunakan akun tadi. Ini saya masuk di router 1. Oke, ini sudah masuk di router 1. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi router 1 sesuai dengan skema yang dibuat. Di port 1
ini nanti dijadikan sebagai DHCP client. Jadi saya akan mulai IP DHCP client. Add, di sininya header 1, apply, oke. Kita tunggu, ya dapat IP. Kita uji coba ping ke internet. Ya, berhasil. Internet sudah masuk di router 1. Berikutnya, saya akan konfigurasi Ether 2. 10.10.10 1/30. Sesuai dengan skema, apply, oke. Berikutnya, Ether 3. 192.168 100.254/24. Ini Ether 3. Apply, oke. Selanjutnya di Ether 3 ini ada DHCP server, jadi saya mengaktifkan IP DHCP server, DHCP setup, Ether 3, next, selesai. Selanjutnya saya akan mengaktifkan di sini routing BGP. Saya akan masuk ke routing BGP, intensi defaultnya saya rubah supaya gampang. Ini untuk AS number-nya 100. Jadi nanti AS number ini akan kita masukkan pada router 2. Nanti router 2 AS number-nya 200. Apply, oke. Selanjutnya masuk ke peers. Peers itu data dari router 2. Ini dikasih nama peer 2, remote address-nya ngambil dari port yang arahnya ke Ether 2. Berarti 10.10.10.2. 10.10.10.2. Selanjutnya remote AS-nya rencananya dikasih 200. Jadi di sini 200. Sudah, apply, oke. Selanjutnya network. Network yang akan dikenalkan pada BGP itu ngambil dari sini, IP address. Nah, IP kliennya atau klien dari router 1 adalah di Ether 3, 192.168.100.0 berarti. Ini yang kita masukkan. 192.168.100.0/24. Apply, oke. Nah, ini diaktifkan itu supaya klien di router 1 bisa berkomunikasi klien di router 2. Itu kalau tidak diaktifkan maka PC 1 tidak bisa berkomunikasi dengan PC 2. Baik, untuk router 1 selesai konfigurasinya. Kalau kita lihat sementara di IP route ini masih normal, tidak ada BGP-nya. Terus di peers juga statusnya masih aktif. Nanti kalau di router 2-nya diaktifkan, maka di sini berganti menjadi established. Di IP route juga nanti ada DAB. Baik, saya akan masuk di router yang kedua. Baik, saya sudah masuk di router yang kedua. Saya langsung di Ether 1. IP address at 192.168 10.10.10 2/30. Ini Ether 2. Apply, oke. Berikutnya di Ether 2. Ether 2. Ini IP-nya 192.168.254/24. Apply, oke. Selanjutnya
Selanjutnya untuk Ether 2 itu DHCP server. Saya aktifkan DHCP servernya. DHCP setup. Di sini Ether 2. Next. Nah, di sini DNS server belum otomatis masuk. Saya akan masuknya supaya nanti pada saat hotspot juga otomatis. Jadi saya mengisinya dari sini. IP DNS 8844. Apply OK. Saya ulangi dari sini DHCP setup Ether 2 next. Ini otomatis next successful. Oke. Untuk Ether 2 klien yang PC 2 sudah selesai konfigurasinya. Kita masuk ke smartphone di sini. Berarti kita menggunakan jalur WLAN 1. Kita aktifkan dulu WLAN-nya, enable, double klik, masuk ke wireless, stationnya diganti menjadi AP bridge, band-nya ganti menjadi BGN, dan SSID-nya saya menggunakan hotspot -1. Apply OK. Selanjutnya ini selesai. Ini di sini tidak mengaktifkan password, jadi ketika smartphone terhubung ke WLAN tidak menggunakan password, passwordnya nanti pada saat login. Ini sudah selesai. Saya masuk di address list lagi, add di sini WLAN, masukkan 192.168.201.254/24. Apply OK. Nah, di sini di WLAN 1 itu menggunakan hotspot. Jadi saya mengaktifkan hotspot IP hotspot. Nah, di sini hotspot setup WLAN 1 next. Di sini dibuatkan masquerade next. DNS name-nya login.com. Next. Sini 1 2 3. Next. Oke, ini sukses. Oke, supaya kita bisa berinternetan dari router 2 atau dari smartphone atau klien dari router 2 bisa ke internet, maka kita mengecek dulu IP root. Nah, di sini gateway-nya belum ada. Kalau kita belum memasukkan gateway, maka kita tidak bisa internetan untuk klien-klien di router 2. Kita masukkan dulu gateway 10.10.10.1. Jadi kan router 2 kan terhubung langsungnya itu kan ke Ether 2 pada router 1 dengan IP 10.10.1. Nah, 10.10.10.1 ini dijadikan sebagai gateway dari router 2. Jadi gerbangnya, ibaratnya gerbang dari router 2 itu masuknya adalah dari Ether 2. Apply OK. Selanjutnya PC 2 supaya bisa terkoneksi dengan internet, maka di sini kita aktifkan masquerade di IP firewall NAT-nya, IP firewall NAT. Nah, kalau dilihat IP firewall NAT itu baru dari WLAN saja yang diaktifkan. Kita bisa menambahkan dengan add di sini srcNAT, out interface-nya Ether 2. Action masquerade. Apply OK. Nah, tinggal kita mengaktifkan routing BGP dari router 2. Routing BGP di sini 200. Apply OK. Peers-nya itu kita masukkan data dari router 1. R1 10.10.10.1. Remote-nya 100. Apply OK. Oke, kita sudah establish, sebenarnya sudah sudah bisa koneksi.
Tapi kita belum mengadvertise, belum mengenalkan klien-klien yang ada di router 2. Kita kenalkan klien-kliennya. 192.168.200.0/24. Apply, oke. Satu lagi untuk 201, copy saja. Apply, oke. Oke. Nah, kalau kita lihat di advertise sudah dikenalkan klien di router 2 pada router 1. Nah, selanjutnya di peers ini statusnya sudah established. Terus juga kalau kita lihat IP route, nah di sini ada DAB. Nah, DAB ini network yang dari router temannya atau network dari router 1 di sini. Nah, yang dikenalkan kan di router 1 itu kan 192.168.100.0. Jadi ini akan muncul secara otomatis. Begitu juga pada router 1. Di router 1 sekarang sudah ada DAB. Nah, di sini 200, 201. Ini dari router 2. Terus peers-nya sudah established. Nah, satu lagi saya lupa untuk PC1 atau klien dari router 1 ini belum bisa connect internet karena belum mengaktifkan IP firewall NAT-nya di sini. Nah, di sini send SLC NAT, out interface-nya header 1, action, mask query. Apply, oke. Nah, sekarang kita menguji dari saya berada di posisi PC1 dan saya menggunakan untuk klien router 2-nya menggunakan smartphone. Baik, saya akan menyiapkannya. Oke, kabelnya sudah saya kondisikan. Ini saya kembalikan. Nah, ini seperti semula. Terus saya cek di sini disable dulu. Terus enable lagi. Ya, kita dapat IP. Kita cek IP-nya. Ya, ini berarti kita sudah berada di klien dari router 1. Ini IP-nya 192.168.100.253. Ini sudah satu jaringan dengan Ether 3. Oke, kita uji coba dari PC1 ke internet. Oke, connect dari PC1 ke internet. Selanjutnya saya akan menguji dari PC1 ke smartphone. Saya akan menyiapkan terlebih dahulu. Saya akan konekkan smartphone saya dengan WLAN yang dari router 2. Saya pilih hotspot DAS1. Ya, langsung masuk nih. Seharusnya ini login dulu ya. Tapi karena sudah menyimpan, oh ini login, ya login dulu. Nah, ini login dulu. Tampilan loginnya seperti ini. Kita masukkan pada saat kita membuat hotspot tadi akunnya admin di sini 1, 2, 3. Oke.
Ini sudah connect. Kita uji coba. Saya cari aplikasi ping. Nah, saya akan menguji coba ke IP client PC1. Di IP PC1 itu 253. Satu 192 168 100 253. Enter. Ini RTO, kita coba ke internet dulu. Nah, untuk smartphone itu ke internet bisa, untuk PC1 nggak bisa. Untuk menyelesaikannya atau untuk supaya connect, kita tadi itu sebenarnya diblokir oleh firewall, Windows Firewall. Nah, di sini kita nonaktifkan. Nah, ini sudah nonaktif. Kita coba lagi. Ya, sekarang sudah connect. Dari smartphone ke PC1 sudah connect. Nah, sekarang sebaliknya dari PC1 ke smartphone. Nah, untuk mengetahui berapa IP dari smartphone, kita bisa masuk dari router router 2 ya. Dari router 2. Kita masuk. Oke, kita lihat IP ARP. Nah, smartphone saya ini IP-nya 253. Kita coba dari sini ya. Ping 192 168 201 253. Ya, berarti PC1 itu sudah bisa komunikasi dengan PC smartphone. Oke, demikian untuk video pembahasan routing atau konfigurasi router 2 buah. Ada router 1, router 2. Jika ada pertanyaan silakan berikan pada kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.